أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Sadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Nisa atau wanita diturunkan di Madinah. Surat keempat terdiri dari 176 ayat. Ayat 1. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, yaitu menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau meminta kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah seperti As'aluka billah, artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan harta itu adalah dosa yang besar. 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Namun jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah, maka nikahilah seorang saja. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. Yang demikian itu
Atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Hamba saya dan perbudakan dalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 4. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Maksudnya pemberian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Maksudnya adalah orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balik atau dewasa, atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 6. Dan ujilah mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan, dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya. Anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka dan janganlah kamu memakannya. Harta anak yatim melebihi batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Siapa di antara pemelihara itu yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. 7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 8. Dan apabila suatu pembagian itu hadir beberapa kerabat, maksudnya kerabat yang tidak punya hak waris dari harta warisan, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu. Pemberian sekedarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Asbabun Nuzul ayat 3. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika menguasai anak yatim yang kemudian dinikahinya. Ia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya itu. Karena itu di dalam pernikahan itu ia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu hingga wanita itu tidak mempunyai kuasa apapun. Hadis riwayat Bukhari. Ayatnya adalah, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Namun jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat 5 dan 6. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan harta anak yatim yang apabila pengelolanya miskin, maka ia boleh memakannya dengan cara yang baik sebagai upah jasa pengelolaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka, dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa.
Siapa di antara pemelihara itu yang mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Asbabun nuzul ayat 7 dan 8. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan wafatnya seorang Ansor. Aus bin Sabit radhiyallahu an, ia meninggalkan 2 orang anak wanita dan seorang anak laki-laki yang belum balik. Karena itu 2 orang putra pamannya, Khalid radhiyallahu an dan Arfatah radhiyallahu an yang berstatus asobah, penerima sisa waris, datang mengambil semua warisannya. Jandanya datang mengadu masalah ini itu kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Sa'id dan Ibnu Hibban. Ayatnya adalah, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan. Dan apabila suatu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat 9. Mujahid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang suatu saat sedang sakit keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Aku boleh menginfakkan 2/3 dari hartaku?" "Tidak boleh," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Separuh?" Ya Rasul, tidak, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jika sepertiga ya Rasul?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, ya, sepertiga juga sudah banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dengan keadaan berkecukupan daripada yang miskin yang meminta-minta kepada manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Semoga apa yang kita bacakan dari surat awal surah Al-Maidah, maksud kami surah An-Nisa, ayat yang per 1 sampai 10, kita bacakan tadi terjemahannya juga keterangannya. Ayat surat An-Nisa ini artinya adalah wanita. Dia diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.